Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, biarlah semua makhluk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Semua yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan. Semua makhluk bersorak-sorai memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Tuhan baik. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Mari kita taruh perasaan dan iman kita yang terdapat dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahannya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hikmatnya pada pagi hari ini. Agar kita mengerti setiap rancangannya dalam kehidupan kita. Untuk itu, hai jiwa, diam dan tenanglah. Mari kita bersandar dalam hadirat-Nya. Marilah kita memuji-muji Tuhan dan mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Sebab karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Sebab karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita terlepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Bila pada pagi hari ini Tuhan memuaskan mulut kita dengan perkara yang baik, perkataan yang baik, serta ucapan syukur selalu, sehingga kekuatan kita pun dapat diperbaharuinya. Kita yang telah ditebus dari segala dosa, sehingga sakit penyakit kita telah disembuhkannya. Sehingga kehidupan kita telah menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Dan kehidupan kita juga menjadi kuat di dalam Tuhan. Bila pada pagi hari ini kita telah dimahkotai oleh cinta kasih-Nya. Mari kita hampiri tata kudus-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan selama Ia mau dijumpai. Selamat pagi Bapa Surgawi.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Biarlah mulut kami memuji-muji Tuhan. Hati kami bersorak-sorai. Mari Bapak Ibu yang terkasih semua, janganlah kita berdiam diri. Ucapkanlah perkataan ucapan syukur yang mengalir keluar dari mulutmu, yang terekspresi dari hatimu. Marilah kita menemukan Tuhan dalam doa. Saya hanya mengarahkan Bapak Ibu, tapi untuk menemukan Tuhan, untuk mendapatkan perspektif Tuhan, adalah di dalam doa Bapak Ibu pribadi tiap pribadi. Jalanmu tinggi di atas jalan dunia ini. Bergabung dalam hadirat-Mu. Kami tidak lagi dibatasi oleh logika zaman yang sementara ini. Pagi hari ini ya Tuhan, ajar kami agar kami dapat melihat dari perspektif kekekalan. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Agar kami bisa berdoa dengan kekuatan, keyakinan, dan otoritas. Kami tidak akan mengangkat doa seperti seorang pengemis hari ini, tapi doa seorang pemenang. Seperti yang kami lihat dari sudut pandang Tuhan, kami dapat menciptakan dan melepaskan doa yang selaras dengan tujuan, rencana dan hasrat Tuhan. Dari posisi kami di dalam Kristus, duduk di sebelah kanan Tuhan, kami mendapatkan perspektif doa yang diresapi dengan keberanian yang datang dari melihat kehidupan ini dari perspektif-Mu Tuhan. Tingkatkan pemahaman kami, kehendak-Mu, agar kami dapat mendoakannya. Ungkapkan rencana kerajaan-Mu dan tujuan di balik, sehingga syafaat kami selaras dengan hati Tuhan. Kami rindu mengenal-Mu lebih jauh.
bawa kami dalam perspektif-Mu, agar kami dapat tumbuh dalam keyakinan akan kehendak dan cara-Mu. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, dan semua yang Engkau lakukan dibalut dengan cinta dan belas kasihan. Tuhan yang Maha Kuasa, gerakan hati kami dengan mengungkapkan lebih banyak daripada-Mu kepada kami hari ini. Dua Petrus 3 ayat 9, terjemahan The Passion. Berlawanan dengan pandangan manusia, Tuhan tidak terlambat dengan janjinya untuk kembali. Karena beberapa orang mengukur keterlambatan, melainkan penundaannya hanya mengungkapkan kesabarannya yang penuh kasih terhadap kita. Tuhan, kami milik-Mu. Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Tuhan kami. Tuhan, kami milik-Mu. Tuhan, bawa kami masuk dalam ruang kudus-Mu, bait suci-Mu. Tuhan, ajar kami untuk memiliki hati yang tulus, hati yang kudus, agar kami layak menyembah-Mu. Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami sembah-Mu. Engkau layak, sebab Engkau layak disembah. Untuk meremukkan manusia lahiriah Bapak, Ibu, dan saya, Roh Kudus tidak memakai cara memberi lebih banyak karunia roh atau urapannya, tetapi dengan memakai situasi atau keadaan di mana Bapak, Ibu, dan saya akan mengalami yang namanya peremukan. Tidak juga dengan memberi kekuatan lebih ke dalam manusia batiniah untuk mengalahkan manusia lahiriah. Tangan Tuhan gak kurang-kurang panjang untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya. Telinganya gak kurang lebar untuk mendengarkan seruan kita. Tapi Tuhan mengizinkan dan memakai cara itu agar hayat ilahi dapat mengalir keluar, agar ekspresi Bapa Surgawi dapat terekspresi dari dalam diri kita.
Itulah yang disebut proses kehancuran. Mungkin Bapak Ibu sudah berdoa, sudah berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa bukan untuk aku, bukan untuk kepentinganku. Aku berseru bukan untuk kesembuhanku, bukan untuk penghidupanku. Mungkin Bapak Ibu sudah berdoa, sudah berseru-seru kepada Tuhan. Namun ketika Tuhan menghendaki proses kehancuran, relakan dirimu agar hayat ilahi itu dapat keluar, agar hidup Allah itu dapat keluar. Dapat mengalir keluar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, proses kehancuran dapat terjadi secara tiba-tiba dalam kehidupan kita atau secara perlahan-lahan. Relakanlah agar kita dapat mengerti kehendak-Nya. Proses berjalan lambat apabila diri Bapak, Ibu, dan saya kurang mengerti tentang proses salib ini. Sehingga apabila Tuhan membawa kepada kehancuran, terkadang mereka menarik diri dan kecewa kepada Tuhan, atau sibuk menyalahkan orang lain. Mungkin kita berkata, Tuhan, orang itu salah. Tuhan, dia adalah saudara palsu. Tuhan, dia adalah duri dalam daging. Tuhan, dia adalah utusan iblis. Kita sibuk menyalahkan orang lain. Sebab kitalah yang paling benar. Bahkan terkadang Tuhan pun salah. Relakanlah dirimu untuk melewati proses kehancuran ini. Semakin kita rela, semakin cepat prosesnya. Lukas 9 ayat 23 menuliskan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kitab Yeremia 17 ayat 5 menuliskan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya
menjauh daripada Tuhan. Ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kristus menerima ganjaran atau hajaran agar Bapak, Ibu, dan saya yang di dalam Kristus tidak menerima ganjaran atau hajaran atau hukuman lagi. Tapi bila Bapak, Ibu, dan saya keluar dari Kristus, yakni bila memasuki daerah daging lagi, hajaran kembali akan kita alami. Kitab Yesaya 53 ayat 5 menuliskan, tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ia rela dibuat dosa karena kita. Tidakkah kita sanggup 1 jam saja memberikan hati kita untuk Tuhan pada saat ini? Mari kita hargai kekudusan namanya. Mari kita hargai Tuhan di tengah-tengah kita. Bangkit, jangan tertidur, berdoalah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Berserulah kepada Tuhan, jangan berdiam diri. Ungkapkan perasaanmu kepada Tuhan. Ceritakan masalahmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan mendengar seruan hatimu. Jangan berdiam diri. Jangan tidur. Tuhan rindu bertemu wajah dengan wajah kepada kita pada pagi hari ini. Dia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, ingin bertemu dengan kita. Ingin memberikan cintanya kepada kita. Tidak sanggupkan kita bertahan 1 jam saja. Tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Namun apabila penderitaan itu datang saat ini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesak orang yang diakuinya,
sebagai anak. Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukannya kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ibrani 12 ayat 10. Mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Seperti ada tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehancuran menghasilkan kelemah lembutan. Orang yang semula sombong, yang tidak mau diajar dan merasa dirinya sendiri selalu benar, akan berubah menjadi seorang yang rendah hati dan tak pernah memaksakan kehendaknya lagi. Mau dengar-dengaran, mudah meminta maaf, dan menghayati kelemahan dan kebutuhan orang lain. Kita ingat kisah Yakub. Yakub adalah seorang yang licik sekali. Nama Yakub berarti si penipu. Ketika ia jumpa Tuhan di tepi sungai Yabok dan bergumul dengan dia, Tuhan tidak dapat mengalahkannya. Dengan memukul kakinya sehingga terplecok, barulah Yakub dibuat bersandar kepada Tuhan. Di masa tuanya, ia menjadi seorang yang sangat sensitif dan mampu memberkati Firaun dan bernubuat jauh ke depan untuk anak-anaknya. Mari kita akui Tuhan di setiap langkah kita. Mari kita akui Tuhan di dalam setiap nafas kehidupan kita. Mari kita akui Dia. Mari kita perkatakan doa ini bersama-sama.
Katakan dengan suara yang keras dan akui Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berada dalam kami. Aku hidup demi Engkau Tuhan. Setelah kami dilahirkan baru, kami mengikuti Engkau Tuhan. Kami di dalam Tuhan. Kami mati agar Engkau Tuhan tampil keluar melalui kami dan bersaksi, menyanyi, dan menyerukan nama Tuhan. Tuhan, Engkau mau supaya kami yang mati di dalam Engkau dan Engkau hidup bagi kami. Ya Tuhan, kami tidak mau hidup demi diri kami sendiri. Kami bertobat dari cara kami hidup demi kami sendiri, serta membiarkan Engkau tetap Engkau dan tidak membiarkan Engkau menjadi hidup kami. Karena sekarang ya Tuhan, kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Engkau sedang menghancurkan insan lahiriah kami dengan segala persoalan dalam hidup kami, agar Roh-Mu bebas keluar daripada roh kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak hidup lagi, agar Engkau Tuhan tampil dari dalam hidupku. Katakan dengan iman, kami tidak mau tekan Engkau lagi. Kami tidak mau membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tiada seorang pun yang memiliki hak yang lebih baik atas nama-Mu Yesus daripada kami. Engkau Yesus mengatakan kepada kami, nama-Mu Yesus telah menjadi milik kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Dalam nama-Mu itu, kami berkuasa mengusir setan dan telah mempunyai kuasa melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa iblis atas otoritasnya atas manusia, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka. Kami tidak mati, tetapi hidup, dan kami akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar kami dengan keras, tapi Engkau Tuhan tidak menyerahkan kami kepada maut. Dua hal kami mohon kepadamu. Jangan itu Kau tolak sebelum kami mati, yakni jauhkanlah daripada kami kecurangan atau kebohongan. Jangan berikan kepada kami kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah kami menikmati makanan yang menjadi bagian kami, supaya kalau kami kenyang, kami tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau kami miskin,
kami mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita beranggapan bahwa setiap masalah, setiap persoalan datangnya dari iblis. Maka kita menuduh saudara-saudara kita bahwa mereka adalah utusan iblis. Namun sesungguhnya ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, seperti ada tertulis dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sebab Tuhanlah yang mengizinkan perkara itu terjadi. Tuhanlah yang mengizinkan Bapak, Ibu, dan saya mengalami permukaan agar manusia batin itu lahir. Agar manusia batin itu dapat bangkit. Tapi jangan khawatir. Sebab ayat 5 berkata, terang. Ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu adalah Yesus. Dan ketika Bapak Ibu menerima Yesus, Bapak Ibu menerima terang, dan kegelapan tidak menguasai. Sebab terang itu bercahaya dalam kegelapan. Agar terang itu bercahaya dalam kegelapan, maka Bapak Ibu dibawa Tuhan ke dalam kegelapan, agar terang itu dapat bercahaya. Dan firman-Nya berkata, kegelapan tidak dapat menguasainya. Mari kita mengucap syukur. Untuk itu relakanlah ketika Tuhan memproses hatimu. Relakanlah ketika Tuhan inginkan kita berubah. Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia
dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tuhan berkata, yang kukendaki bukanlah korban sembelihan, tetapi belas kasihan. Sebab Tuhan tidak melihat betapa banyak uang yang engkau berikan, berapa besar persembahanmu, tapi Tuhan melihat berapa besar kapasitas hatimu untuk mengasihi orang lain. Ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup. Di dalam Yesus ada hidup. Di dalam Bapak, Ibu, dan saya ada hidup. Dan hidup itu adalah Kristus. Yang selalu percaya seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Itulah sebabnya Tuhan inginkan Bapak, Ibu, dan saya semakin hari semakin bertambah terang. Biar terangmu bercahaya. Jangan padamkan roh. Jangan biarkan keadaan memadamkan rohmu. Jangan biarkan keadaan perutmu memadamkan rohmu. Keadaan dompetmu memadamkan rohmu. Keadaan rumahmu memadamkan rohmu. Jangan kita menjadi tawar. Sebab di dalam kita ada terang. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Seperti yang tertulis dalam kitab Filipi (2) ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar,
bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita taruh perasaan kita seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling mengaku dosa, supaya kamu dapat disembuhkan. Ada 35 orang peserta di Zoom meeting pada saat ini. Lihatlah nama-nama mereka. Dan katakan dalam diri sendiri, Tuhan, siapa nama yang Tuhan taruh dalam hatiku agar aku mendoakan mereka. Seperti yang tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 9 menuliskan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena Tuhan tidak mementingkan dirinya sendiri. Mari kita bersyafaat.
jangan kita berfokus hanya kepada diri sendiri. Satu Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 6 menuliskan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Burung gagak adalah melambangkan pribadi yang rakus dan sangat pelit. Burung gagak memikirkan dirinya sendiri. Mereka pemakan bangkai. Namun apabila Tuhan memerintahkan, ia merespon, dan ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia membawa makanan kepada Nabi Elia di tepi sungai itu. Yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahanmu. Mari kita doakan seorang terhadap yang lain, bukan saja kepada orang yang kita kenal, tetapi nama-nama yang kita gak kenal. Katakan, Tuhan, siapa yang Tuhan taruh dalam hatiku untuk aku doakan? Maka terjadilah sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Tuhan ingin kita sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Jangan menghakimi, engkau pun tidak dihakimi. Mari izinkan Roh-Nya menuntun kita. Izinkan Roh-Nya memenuhi kita pada saat ini. Sebab Tuhan baik. Sungguh
amat baik. Pada pagi hari ini kita sudah direndam dengan air dan firman. Marilah kita bersuka cita menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan dan kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai Tuhan berkata-kata pada pagi hari ini. Tapi biarlah apa yang kami renungkan, apa yang kami perkatakan pada pagi hari ini terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan untuk menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak dan anggur yang baru. Bila apa yang kita perkatakan, kita renungkan pada pagi hari ini boleh dimateraikannya di dalam hati dan roh kita untuk memperbarui akal budi kita. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya.